Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbia dengan NIM D02019 kelas Informatika C. Untuk di video kali ini saya akan membahas tentang perancangan jaringan komputer, di mana soalnya terdapat 13 sebuah jaringan LAN untuk sebuah perusahaan kecil yang memiliki 2 lantai dengan 6 departemen, di mana di lantai 1 terdapat departemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan, dan di lantai 2 terdapat departemen administrasi, produksi, dan penjualan. Setiap di departemen pada lantai 1 memiliki masing-masing 20 komputer klien dan 1 printer bersama. Departemen pemasaran membutuhkan akses internet, sedangkan departemen keuangan dan pengembangan hanya membutuhkan akses ke sumber daya lokal. Pada lantai 2 departemen administrasi memiliki 10 klien, produksi memiliki 30 klien dan 1 printer, pengelamatan dari HCP, dan penjualan memiliki 6 klien, di mana di lantai 1 dan lantai 2 memiliki jaringan yang berbeda, rancangan topologi di jaringan yang efisien untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi Cisco-nya. Pertama-tama kita membutuhkan yang namanya DPC sebanyak 20. Oke, langsung saja. Di sini juga kita membutuhkan yang namanya switch. Kita cari switch. Di sini saya menggunakan switch yang 2950T-4. Untuk itu kita langsung saja sambungkan menggunakan kabel strike. Kita sambungkan lagi seperti ini sampai semuanya sudah selesai. Nah, sudah terpasang semua di sini. Di sini juga kita membutuhkan yang namanya switch lagi. Oh, tidak. Ini sudah cukup. Kita tunggu sampai semuanya hijau. Nah, di sini sampai menunggu semuanya hijau. Di sini kita bisa menandai dengan menggunakan warna. Di sini saya menggunakan warna ini. Seperti ini. Dan di sini kita beri nama depart. Di sini kita bisa beri nama dengan departemen keuangan lantai 1. Ini kita hapus saja karena salah tadi. Kita geser ke sini. Oke,
Untuk itu ini kita bisa langsung copy saja agar tidak memakan waktu, agar lebih mudah. Oke, kita bikin di sini. Terus itu kita langsung beri tanda, kita ganti warnanya menggunakan warna ini. Terus namanya juga kita ganti. Departemen Pemasaran lantai 1. Oke, yang bagian ini kita hapus saja. Terus ini kita geser. Oke, terus kita copy lagi untuk departemen ketiga. Di sini juga kita beri tanda ini saja. Oke, seperti ini. Kita beri juga nama Departemen Pengembangan. Lantai 1. Yang ini kita hapus saja. Oke, sudah selesai. Nah, untuk pada lantai 1 sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke lantai 2. Dan printer, kita di sini juga membutuhkan yang namanya printer. Nanti untuk itu di sini kita menghubungkan switch ini dengan kedua switch ini, ketiga switch ini, departemen ini kita sambungkan ke switch yang ini. Di sini untuk menyambungkan ketiga departemen ini ke switch ini, saya di sini menggunakan yang namanya kabel SPOS. Sambungkan lagi, ambil lagi, sambungkan lagi seperti ini. Oke. Kita tunggu dia sampai hijau. Nah, ini sudah hijau, tinggal satu lagi. Nah, sudah hijau semua. Begitu kita lanjut ke lantai 2, dimana soalnya lantai 2 adalah di sini. Pada lantai 2 departemen administrasi memiliki 10 klien, departemen produksi memiliki 30 klien dan 1 printer, pengalaman kerja kerja dan penjualan memiliki 6 klien. Terus itu kita langsung buat saja. Oke, kita membutuhkan untuk di departemen administrasi itu membutuhkan 10 PC komputer, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Terus itu juga kita di sini membutuhkan yang namanya switch. Itu kita langsung saja sambungkan menggunakan kabel Type seperti ini.
sudah tersambung semua, langsung saja kita beri tanda lagi menggunakan warna. Di sini saya menggunakan warna merah seperti ini, dan bisa kita beri nama departemen administrasi lantai 2 seperti ini. Jika sudah, kita menuju ke departemen selanjutnya, yaitu departemen produksi yang memiliki 30 klien. Di sini kita bisa langsung copy saja foto yang di atas 20. Oke. Sini kita ganti namanya departemen produksi lantai 2, dan langsung ini juga kita copy. Nah, di departemen produksi itu memiliki 30 isi atau 30 klien seperti ini. Ini kita hapus saja. Sudah, terus itu ini terdapat di departemen sana, departemen produksi, jadi namanya saya taruh sini. Itu kita beri warna, kita ganti warnanya jadi warna ini seperti ini. Ini kita hapus dulu. Oke. Untuk departemen terakhir, yaitu departemen penjualan, yang hanya menggunakan 6 komputer saja. Kita langsung copy seperti ini, lalu kita beri tanda atau warnanya warna ini saja. Oke, semuanya sudah jadi. Kita tunggu sampai semuanya hijau. Ini warna hijau, karena di sini masih warna orange. Oke, semuanya sudah hijau. Kita geser dulu, kita geser ke bawah. Oke, seperti ini. Oke, lanjut. Di sini kita masih membutuhkan yang namanya switch. Kita taruh sini, dan juga router, PT router, dan juga server. Kenapa di sini kita membutuhkan yang namanya switch dan server? Karena ini adalah sebagai pusat yang ada pada lantai 2. Nah, di sini kita langsung saja menghubungkan kabel crossnya.
Damuru du ye. Damuru du. Nah, untuk router ini kenapa kita membutuhkan router? Karena untuk menghubungkan jaringan berbeda kita itu membutuhkan yang namanya router. Nah, di sini saya itu menggunakan router PT. Untuk itu kita langsung saja menghubungkan menggunakan dengan kabel cross. Lanjut, kita hubungkan kedua switch ini menggunakan kabel strike. Dan untuk menghubungkan printer ke switch ini kita juga menggunakan kabel strike. Oke, semuanya sudah tersambung. Terus itu kita sambungkan juga botonya ke server. Oke. Oke, nah untuk di bagian departemen produksi lantai 2 dia itu membutuhkan yang namanya printer. Kita cari printer. Oke, kita taruh sini. Oke, di sini printer pada departemen produksi kita sambungkan menggunakan kabel strike. Oke, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya router pada server ini sebenarnya kita setting dulu. Kita zoom ini kita ganti. Oh, sorry karena di sini kita lupa matikan, kita matikan dulu ini, baru kita ganti ini menggunakan PT router yang ini. Dan sudah jangan lupa kita hidupkan kembali. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke lantai 1. Di sini kita diminta untuk mengatur semua alamat IP-nya agar tidak saling bertabrakan. Oke, pada departemen keuangan lantai 1, di sini kita mengganti semuanya alamat IP-nya. Kita masuk desktop, terus IP configuration, lalu 192.168.1.2. Untuk default delay-nya kita gunakan 192.168.1.1. Oke. Agar tidak terlalu pusing, di sini kita tambahkan di sini untuk departemen keuangan. Di sini kita menggunakan 192.168.1.2.
titik 2 sampai dengan 192.168.1 sampai dengan 21. Nah, ini untuk alamat IP Departemen Keuangan. Terus ini untuk alamat IP pada Departemen Pemasaran, kita mulai dari 192.168.2.22 sampai dengan 192.168.2.41 ya, 41.41. Oke, kita geser yang untuk departemen terakhir pengembangan, nilai IP-nya adalah 192.168.1.42 sampai dengan 192.168.1.161. Oke. Nah, selanjutnya kita akan setting satu persatu alamat IP-nya agar tidak saling bertabrakan, karena di sini tadi baru pilih desktop, baru pilih edit configuration, lalu sudah ganti. Oke, selanjutnya kita menuju ke komputer kedua, pilih desktop, IP configuration, lalu 192.168.1.3, baru default delay-nya adalah 192.168.1.1. Oke, kita copy. Di sini saya pasti tidak terlalu lama. Baik, di sini saya akan mempercepat karena ini baik, di sini saya akan percepat videonya karena ini akan menggunakan waktu yang sangat lama. Kita percepat saya ya.
Oke, udah selesai semuanya. Terus itu kita lanjut lagi ke departemen ke pemasaran. Sama seperti tadi, kita klik, terus itu pilih desktop, lalu pilih IP configuration, lalu tuliskan alamat IP-nya. IP-nya dimulai dari 22. Oke, di sini kita isi sama satu. Terus di DNS servernya itu kita ganti jadi 8.8.8.8. Terus kita lanjut ke komputer kedua, pilih desktop, IP configuration, lalu 22.23 1 8.8.8.8. Oke, komputer ketiga di 24 oke 1 8.8.8.8. Oke, terus kita beralih ke komputer keempat 24.25 1, terus DNS servernya adalah 8.8.8.8. Oke, selesai. Nah, untuk kali saya mempercepat juga karena ini sangat lama jika kita bukan satu-satu. Di sini saya percepat saja 25.
sudah selesai. Terus itu kita lanjut ke departemen pengembangan, sama seperti departemen keuangan dan pemasaran. Kita langsung klik, pilih desktop, lalu pilih configuration, lalu kita dimulai dari 42, Ctrl V 42, untuk IP-nya tetap 1 dan DSF-nya karena tidak menggunakan yellow 42. Oke, kita persingkat juga agar tidak memakan waktu lama. Itu udah tungang, ay. Belum. Oke, setelah semuanya komputer telah diatur, kita langsung saja ke printer. Kita atur konfigurasi IP dan di sini kita buat IP-nya
video. Setelah selesai, kita juga masuk ke routernya. Kita masuk ke router karena di sini juga masih terlihat merah. Kita masuk konfigurasi, lalu pilih fast state 0.0. Oke, kita klik di on kan ini, baru di sini adalah 192.1.100, baru di sini adalah submapsnya adalah 255. Begitupun di sini kita klik on kan, lalu 192.168.1.100 submapsnya. Satu 92.168.1.100. Satu 92.168.1.100. Di sini kita langsung saja on kan semua seperti ini. Setelah itu, nah ini sudah hijau. Untuk itu kita pada departemen pemasaran itu dia membutuhkan yang namanya akses internet pada server. Kita nyalakan setelah rootnya sudah diperbaiki, terus kita pada departemen pemasaran dia membutuhkan yang namanya akses internet pada server. Kita nyalakan. Nah, pertama-tama kita setting dulu alamat IP pada server. Di sini kita konfigurasi alamat IP-nya. Alamat IP itu kita atur jadi 8.8.8.8, dan default GW-nya adalah kita atur di sini paling oke. Dan untuk GW-nya adalah 8.8.8.1. Kemudian kita masuk ke service. Kita nyalakan HTTP-nya itu jadi on. Oke, sudah. Dan untuk di bagian indeks, edit,
jadi duel supaya terlihat asli. Kita masuk di DNS, lalu beri nama google.com. yang alamat IP adalah 8.8.8.8. Sudah selesai. Jangan lupa on cam, baru pilih add. Oke. Kita masuk ke selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian routernya. Router baru pilih configuration untuk mengatur semua AP yang tersambung pada router ini. Oke, sudah. Nah, untuk di departemen 1 kita masukkan IP configuration pada default gateway dari 3 departemen, yaitu selanjutnya kita masuk ke router, baru configuration. Bukan ini. Di sini kita pilih salah satunya, baru pilih configuration pada default gateway dari 3 pada default gateway. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian routernya. Router baru pilih configuration untuk mengatur semua IP yang tersambung ke router ini. Nah, untuk di departemen 1 kita masukkan IP konfigurasi pada default gateway. Default gateway dari 3 departemen, yaitu 192.168.1.1. Nah, untuk di sini pada pas ethernet 2 titik dan IP addressnya adalah 8.8.8.1. Sudah selesai, kita close. Selanjutnya kita tes departemen pemasaran pada web browser kita. Masuk kita klik salah satu, baru pilih web browser, pilih web browser.
kita ketik dengan google.com, lalu kita go. Apakah berhasil? Atau dia menggunakan jaringan? Kita harus klik. Oke, kita masuk nah pada departemen pemrograman kita membutuhkan namanya akses internet pada server. Kita nyalakan karena kita akan setting alamat IP pada server. Di sini kita atur kita on-kan ini, baru pilih edit, kita edit di sini sedikit itu jadi Google, baru pilih DNS, tambahkan nama itu google.com, baru masukkan alamat IP-nya itu adalah 8.8.8.8. Oke, add. Oke, sudah kita close. Kita ulang, di on, baru di index servernya kita edit. Di sini jadi Google. Kita masuk di DNS, kita beri nama google.com dan alamat addressnya adalah 8.8.8.8. Jangan lupa on-kan, baru pilih add, jadi kita close. Selanjutnya kita masuk ke bagian routernya. Pilih configuration untuk mengatur semua IP yang tersambung pada router ini. Nah, untuk di departemen 1 kita masukkan IP konfigurasi pada default gateway dari ketiga departemen tersebut, yaitu kita masukkan alamat IP-nya sudah, dan untuk PSNet submaxnya adalah 118. Oke, sudah itu kita close. Selanjutnya kita tes departemen pemasaran pada web browser kita pilih salah satunya, pilih desktop, baru kita masuk ke web browser. Kita coba sekali lagi apakah dia berhasil atau tidak. Kita masukkan alamat emailnya itu 8.8.8.8, lalu pilih go. Apakah dia berhasil atau tidak? Ternyata berhasil. Selanjutnya kita tes departemen keuangan menggunakan printer dengan cara masuk ke command prompt. Kita klik salah satu, pilih command prompt, baru kita ketik ping 192.168.1.100. Apakah
apakah dia terhubung atau tidak. Oke, ternyata berhasil. Nah, tentu kita juga tes di bagian pemasaran, dekat dengan pemasaran. Kita klik command prompt, kita juga ketik link 192.68.1.100. Apakah dia berhasil? Nah, ternyata juga berhasil. Nah, yang untuk di bagian lantai 1 sudah berhasil. Selanjutnya kita ke lantai kedua lagi. Di bagian departemen produksi, di sini kita akan membutuhkan pengalamatan DHCP. Nah, dan kita akan menyalakan pada server DHCP yang kita beri nama produksi DHCP. Kita beri nama produksi. Kita harus produksi dan untuk default gateway nya kita beri default gateway nya kita beri 192.168.2.1 dengan start IP nya adalah 168.1.168.2. Nah, untuk pada subnet maxnya kita beri 255 dan 0. Dan untuk minimumnya kita beri maksimumnya itu adalah 33. Dan jangan lupa kita open dulu baru add. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita kembali ke bagian router. Dan di bagian router ini kabel untuk menghubungkan ke switch yaitu 100. Kita kembali ke itu pada fastnet 0,0 per 0. Dan untuk IP nya kita sesuai dengan IP yang ada di lantai 2 yaitu 192.168.2.1. Nah, di sini dia agak berbeda karena dia itu menggunakan DHCP dari server. Di sini kita akan melakukan konfigurasi melalui CLI agar DHCP-nya terbaca pada lantai 2. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi menggunakan CLI. Yang pertama kita akan mendaftarkan file DHCP yang ada di server peduli ke lantai 2 yaitu IP DHCP file yaitu IP DHCP file produksi. Enter. Selanjutnya kita masuk ke bagian network untuk memberikan izin yaitu network 192.168.2.0 dan subbusnya yaitu adalah 255.255. Nah, di sini submapsnya adalah 255. Kita masuk ke bagian networknya dulu. Kita network 192.168.2.0.
2.168.2.0 dan subbabsnya adalah 255.255.255.0. kita enter. Setelah itu kemudian default metode-nya, kemudian default retower-nya itu adalah 192, 168 dan 1. Kemudian untuk di default routernya, yaitu 192.168.1.1. Setelah itu kita exit saja, exit. Lalu ketik x, lalu exit lagi. Oke, lalu right. Terus kita langsung right. Nah, sini sehingga kita akan mengetes DHCP yang melalui PC yang ada di sistem produksi kita, dan pilih kita close dulu. Kita akan mengakses DHCP yang melalui PC. Kita pilih salah satu, lalu pilih desktop, lalu pilih IP configuration, lalu pilih DHCP. Oke. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke bagian tanda di bagian departemen produksi. Nah, semuanya sudah berhasil. Kita masuk ke komputer lain, apakah dia berhasil. Nah, berhasil semua. Oke, sampai di sini tentang presentasi saya, penjelasan saya tentang jaringan rancangan sebuah jaringan komputer. Semoga bermanfaat, dan maaf atas semua kesalahan serta kesalahannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.